Adanya kerjasama antara Soekarno dan Hatta dengan Jepang membuat rakyat menjadi lebih yakin untuk mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Untuk memuluskan agendanya, Jepang melakukan propaganda besar-besaran. Pada Agustus 1942, satu departemen propaganda Jepang, Sendenbu, dibentuk di bawah pemerintahan militer. Badan ini tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Jadi kebijaksanaan pokok itu dibuat di Tokyo, bukan di Jakarta. Dan kebijaksanaan itu memang umum untuk daerah mana saja, terhadap Filipina, Burma, Malaysia, Indonesia, semua sama. Pada hakikatnya sama, tapi memang pelaksanaannya beda-beda ya, tergantung situasi masing-masing. Staf Departemen Propaganda dan Juru Propaganda terdiri dari warga sipil, pribumi, dan Jepang. Jepang merekrut orang-orang nomor satu di bidangnya. Salah satunya adalah Shimizu Hitoshi, warga sipil Jepang yang berhasil melakukan propaganda saat perang perebutan Manchuria di Tiongkok. Yang pokok itu mengirimkan orang-orang terkenal, itu kita sebut bungkajing ya. Bungkajing itu kalau diterjemahkan langsung kaum kebudayaan. Jadi termasuk sutradara atau penulis novel atau pengalam musik dan kameraman. Jadi profesi-profesi seperti itu semua disebut kaum kebudayaan. Dan Jepang memilih orang-orang yang sangat terkenal di masing-masing bidang, ya pelukis juga, ya penulis juga. Jadi orang yang terkenal dikumpulkan dan dikirim ke daerah-daerah selatan. Ya itu sangat-sangat khas Jepang. Jadi bukan orang yang nomor 2, tapi orang yang nomor 1 yang terkenal. Jepang melakukan propaganda dalam segala bidang melalui berbagai media. Awalnya Jepang menggunakan media cetak, yaitu majalah, surat kabar, selebaran, poster, dan baliho. Sendenbu menerbitkan lebih dari 5 surat kabar dan majalah di Indonesia, baik lokal maupun nasional. Surat kabar ini berisi propaganda dan berita yang terjadi di Jepang dan Indonesia. Artikelnya ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Wartawannya bisa jadi rakyat pribumi, namun editor dan dewan redaksi harus dijabat oleh warga Jepang yang didatangkan ke Indonesia. 1 tahun kemudian, propaganda melalui media cetak ini dinilai kurang efektif karena tidak menjangkau masyarakat bawah. Saat itu banyak rakyat Indonesia yang masih buta huruf, sedangkan kaum elit jumlahnya sedikit dan mereka cenderung skeptis terhadap propaganda Jepang. Akhirnya Sendenbu mengurangi peredaran media cetak. Sendenbu mengubah strategi propagandanya menggunakan media film, radio, karya seni, dan seni pertunjukan. Sejak Oktober 1942, Jepang membuat perusahaan film Jawa, Jawa Eiga Kosha. Perusahaan ini bertugas mendatangkan film-film propaganda dari Jepang, memproduksi film di Indonesia, dan memutarnya di bioskop di Pulau Jawa. Setiap tahunnya, Sendenbu mendatangkan 90 film dari Jepang. 60% diantaranya adalah film tentang Jepang. Jepang sangat mendorong pembuatan film dokumenter, film berita, dan film budaya di Jawa. Isi film ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Film-film ini dibuat dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami rakyat Indonesia. Ya, jadi sebagai bahan propaganda, film, movie itu sangat berguna.
Tapi yang membuat film itu hanya di Jawa. Karena fasilitasnya tidak ada di tempat lain. Hanya di Jawa mereka punya fasilitasnya. Yang disita dari Belanda. Ini milik Belanda dulu. Di film Belanda di Jatinegara yang sangat mutunya bagus. Tapi di tempat-tempat lain, negara-negara lain tidak ada fasilitas seperti itu. Jepang tidak main-main dalam menciptakan film propagandanya. Mereka mendatangkan tim produksi film khusus propaganda. Kurata Bunjin adalah salah satu sutradara kenamaan Jepang yang memproduksi film-film propaganda. Namanya tersohor setelah dia berhasil membuat film-film propaganda saat Jepang menginvasi Korea pada tahun 1910 hingga 1937. Untuk lebih mendekatkan diri dengan rakyat Indonesia, Jepang juga menggunakan seni pertunjukan drama dan seni wayang, seni tari, nyanyian-nyanyian, dan kamishibai atau teater gambar sebagai media propaganda. Begini, mungkin efektif, boleh dikatakan sebagian efektif karena mungkin cukup efektif untuk mencegah perlawanan dari pihak Indonesia terhadap Jepang. Jadi di sini yang unik dan yang beda daripada negara-negara Asia Tenggara yang lain itu tidak ada resistance atau perlawanan dari pihak gerila Indonesia yang terus-menerus. Memang ada pemberontakan spontaneous, itu ada, banyak ada. Tapi yang terus-menerus organisasi gerila yang kuat, yang terus-menerus melawan ke Jepang itu tidak ada kan di sini. Ya, itu mungkin oleh karena propaganda itu ada berarti tertentu ya. Bukan cukup, tapi ada manfaatnya tertentu untuk mencegah orang Indonesia begitu melawan ke Jepang. Satu, kedekatannya ras dia pakai kan, ras Asia lah gitu kan. Kemudian kedua, budaya ya. Kita sama-sama budaya timur gitu kan. Kita sama-sama menghormati nenek moyang gitu kan. Kita sama-sama beragama. Jepang Shinto, Indonesia Islam, segala macam itu gitu kan. Nah itu artinya itu ada kesamaan yang membedakan dengan Barat, dia bilang begitu. Jadi rasionalisme timur itu yang dipakai, bukan rasionalisme Barat.